Palembang ini dahulunya Sultan itu berjuang sampai titik darah penghabisan, tidak pernah mau menyerah. Ketika pertama kali Sultan sampai ke Ternate itu adalah beliau dimasukkan ke Benteng Orange. Benteng Orange itu kata Belanda Sultan mendapatkan perlakuan istimewa, tapi perlakuan istimewa juga kita lihat di sana itu dia berada di penjara. Sultan yang kita bayangkan, yang rumahnya tanahnya luas, sangat luas sekali, rumahnya sangat indah dan wangi dan juga nyaman, dimasukkan ke dalam penjara yang seperti gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Tristan Rusli dalam programnya Podcast Cukup Pedas, podcastnya Palpres Official yang kalian saksikan di YouTube channel. Dan pada episode kali ini merupakan bagian kedua dari episode selanjutnya bersama Sultan Pawas Diraja. Pada episode sebelumnya kita membahas peringatan HUT Palembang ke-1342. Kontroversi ini ada yang menyebutkan tanggal 16 Juni dan ada yang menyebutkan tanggal 17 Juni. Nah, bagi pemirsa yang belum menyaksikan episode itu, bisa kalian saksikan di kolom deskripsi. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas yang berkaitan dengan peringatan pengasingan SMB 2 yang jatuh pada bulan Juli 1821. Jadi pada saat itu Sultan diasingkan oleh Belanda hingga ke Ternate. Bagaimana kisahnya? Langsung saja kita sambut Sultan Mahmud Badarudin IV Jawi Wikrama Pawas Diraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sultan. Bagaimana Sultan, keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, mungkin pemirsa, pada episode kali ini kita ingin membahas berkaitan dengan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II pada bulan Juli 1821. Dan beberapa waktu lalu juga terlihat di beberapa media viral kalau Sultan Pawas Diraja ini menangis saat berkunjung ke benteng yang ada di Ternate. Nah, mungkin kita membahas terkait dengan hal itu. Nah, bagaimana Sultan ceritanya yang berkaitan dengan pengasingan SMB 2 ini, Sultan? Ya, jadi SMB 2 ini merupakan salah satu pahlawan nasional kita. Jadi ketika titik akhirnya SMB 2 setelah diadu domba dengan adiknya yang ingin jadi sultan juga, akhirnya SMB 2 mengalah supaya tidak berlarut-larut kejadiannya, karena kejadian ini, peperangan antara adik-beradik ini bukannya baru, tapi sudah berlangsung hampir sekitar 8 tahun lebih. Jadi 18-19 perang juga, jadi cukup banyak yang sudah terjadi. Dan pada titik akhirnya adalah SMB 2 diasingkan ke Ternate. Jadi dikeluarkan daripada benteng Kuto Besa, yang di posisi terakhir dia keluar adalah di Lawang Borotan. Lawang Borotan itu adalah posisi SMB 2 berada di Palembang, kemudian naik perahu kecil dan kemudian naik ke kapal yang besar dan dibawa ke Batavia. Sekitar di Batavia itu Jakarta itu sekitar hampir 8 bulan, baru pada bulan mungkin Mei atau Juni baru sampai ke Ternate. Dengan kata lain, cerita-cerita yang berseliweran di beberapa kalangan bahwa Sultan itu menyerah ke Belanda itu memang tidak benar ya, Sultan? Iya, kalau secara kalau kita lihat data-data dan juga fakta-fakta bahwa Sultan tidak pernah bikin surat pernyataan menyerah, atau biasanya kan bikin verklaring ya, konten verklaring atau pernyataan bahwa dia menyerahkan pada Belanda, tidak. Dan sana juga dia tidak membuat surat pernyataan bahwa saya menyerah atau menyerahkan kepada Belanda atau tunduk, nggak ada. Oke. Iya. Setelah ini baru masa kesultanan enggak. Jadi setelah SMB 2 1821 itu diasingkan, kemudian adiknya anaknya
adiknya Sultan itulah kemudian menjadi Sultan boneka, jadi 100 oleh Belanda untuk kepentingan Belanda. Itu pun tidak begitu lama karena tahun 1825 dia di 1824 setelah 2 tahun 3 tahunan itu dia kemudian diasingkan juga sama Belanda. Di apa ya biasalah ditipu juga atau gimana sehingga dia menyerang Belanda kembali dan kemudian barulah masuk seperti boneka juga lah, jadi namanya Perdana Menteri itu atau menantunya SMB 2 yang menjadi mungkin di pemerintah jadi sekdanya lah istilahnya. Jadi untuk mengamankan hubungan antara kota Palembang dengan daerah uluan sekitar Palembang supaya tetap mau bekerja sama Palembang, karena Belanda meyakini bahwa mereka itu kalau cuma dapat kota Palembang itu nggak punya apa-apa, karena hasil sumber daya alam yang ada di Palembang ini awalnya itu berada dari uluan. Orang uluan itu tahunya kepada Sultan Palembang SMB 2 khususnya. Jadi mereka kalau nggak ada bau-baunya SMB 2, mereka nggak mau menyerahkan hasil bumi hasil bumi ke seperti lada. Pada masa itu ya seperti rotan, lada, yang pasti lada sih yang paling banyak pada masa itu. Kopi baru belum ditanam, baru budidayakan kan pada akhir abad ke-19 ya. Oh gitu, jadi memang masa kejayaan Sultan Palembang Darussalam itu pada saat Sultan SMB 2 ya pada saat itu Sultan. Karena setelah itu kan baru menjadi sultan-sultan boneka kan seperti itu kan. Justru selesai SMB 2 Kesultanan Palembang Darussalam udah nggak ada kekuatan lagi. Nggak ada kejayaannya lagi. Sudah dijadikan keresidenan Palembang oleh Belanda. Jadi Belanda membuat Palembang ini menjadi suatu keresidenan. Jadi keresidenan Palembang, terus keresidenan Lampung, keresidenan Bengkulu, keresidenan Jambi, dan Bangka Belitung juga. Jadi mereka dipisah. Jadi Kesultanan Palembang ini SMB 2 ini sebenarnya jaya-jayanya karena pada saat beliau itu timah dari Pulau Bangka itu sedang naik-naik harganya, harga tinggi. Komoditas timah dan besi, pasir besi di Pulau Bangka itu menjadi di Belitung ya, banyaknya besi itu menjadi komoditas ekspor yang tinggi. Jadi kita ini di Sumatera, di Indonesia ini, mereka itu Belanda itu bukannya VOC pada awalnya, VOC belum Belanda, VOC itu mereka tuh berjualan sesuai dengan komunitas yang diinginkan di Eropa. Di Eropa dia minta pada awalnya pala, makanya mereka larilah ke Maluku. Dari Maluku itu karena banyak pala sama cengkeh mulai. Kemudian mereka memerlukan lada. Mulailah di lada itu ditanam pada abad ke-15 itu di Palembang ini baru abad 15 lada mulai muncul. Itu dibawa dari India ya. Di Palembang sendiri, Sumatera sendiri bukan penghasil utama, pada awalnya bukan penghasil utama lada, tapi dari luar. Nah itulah kemudian menarik VOC bahwa di sini sumber daya ladanya cukup banyak, sumber daya ininya banyak. Kemudian itulah yang menjadi keinginan mereka untuk menjajah atau menguasai kota-kota yang ada di Indonesia. Kalau setelah kejayaan SMB 2 ini kan yang tadi seperti Sultan sampaikan bahwa ada residen-residen. Kalau residen itu ya produknya Belanda itu Sultan? Ya residen itu perwakilan Belanda lah, seperti gubernur dari Hindia Belanda lah. Jadi residen itu dilantik oleh Belanda dan rata-rata yang pertama kali itu kan Sevenhoven itu orang-orang Belanda semua. Nggak ada residen orang Indonesia, nggak ada orang kita. Nggak ada. Jadi nanti di bawah keresidenan dari Belanda itu di bawahnya lah baru orang-orang Indonesia. Biasanya dibikin kalau daerah ada kewenangan. Nah kalau di sini Pasirah masih dihidupkan. Jadi Pasirah itu sama Belanda yang memang warisan daripada kesultanan masih dihidupkan, makanya diperlukanlah keturunan keluarga Sultan yang ada di Palembang, yaitu salah satunya itulah jadi Perdana Menteri itulah yang memang menantu daripada Sultan.
Nah, lantas apa Sultan yang menjadi pertimbangan SMB 2 harus mengalah, kemudian hijrah ke Batavia, kemudian baru ke Ternate seperti itu? Jadi pasti ada sesuatu ya kenapa Belanda itu menjauhkan SMB 2, karena adiknya diasingkan cuma cukup di Cianjur. Tapi SMB 2 kok sampai jauh ya, sampai ke Ternate sana. Artinya kan ada sesuatu yang sangat genting dan juga membahayakan mereka apabila Sultan masih ada di Pulau Jawa. Sehingga salah satu akses Belanda yang ada cabang-cabang itu, dan kemudian mungkin akan berkirim surat susah atau apa, sehingga bisa diisolasi lah di Ternate itu. Dan Sultan pun mengalah itu, dia nggak tahu ketika diasingkan oleh Belanda itu, tidak tahu akan dibawa kemana. Yang dia tahu ditangkap Belanda seluruh keluarganya, ada berapa kapal yang dimasukin, karena dari turunan SMB 2 aja itu punya anak itu 64 orang ya, itu dia anaknya SMB 2 itu. Ya sebagian besar itu ikut naik kapal tuh, 40 mungkin 50 lebih lah mungkin naik kapal itu untuk ikut ke Ternate. Sebagian masih ada di Palembang. Tapi istri-istrinya SMB 2 juga ikut ke Ternate pada saat itu. Kemudian setelah SMB 2 meninggal, barulah keluarga dari sana kembali ke sini. Jadi mungkin yang tadi salah satu yang paling menyedihkan kita adalah ketika pertama kali Sultan sampai ke Ternate itu adalah beliau dimasukkan ke Benteng Orange. Benteng Orange itu kata Belanda, Sultan mendapatkan perlakuan istimewa. Tapi perlakuan istimewa juga kita lihat di sana itu dia berada di penjara Sultan yang kita bayangkan, yang rumahnya tanahnya luas, sangat luas sekali, rumahnya sangat indah dan wangi dan juga nyaman, dimasukkan ke dalam penjara yang seperti gua kecil. Memang dia lebih istimewa apa? Karena cuma agak panjang aja dia, yaitu ukurannya lebih kurang 2,5 atau 3, nggak nyampe 3 meter, saya itu 2,5, dengan tinggi atapnya nggak nyampe 2 meter, bentuknya melengkung, panjangnya 9 meter, tapi cuma panjang seperti itu aja, tapi lebarnya cuma 2,5 meter atau apa, juga mungkin cukup untuk tidur selonjoran, disimpan di situ. Mungkin sangat masih bagus lah hutan KPK lah kayak, lebih manusiawi. Jadi sangat tidak manusiawi, seperti kita dimasukkan ke dalam sebuah gua yang kecil. Walaupun katanya itu istimewa karena memang penjara-penjara yang lain cuma ukuran cuma 4 meter. Ini 2 meter kurang. Enggak, maksudnya panjangnya. Memang kalau ukurannya rata-rata 2,5 meter, tingginya nggak nyampe 2 meter karena kepala juga tinggi, tangan juga sampai kita sana. Jadi sangat sedih ya kita melihatnya ya. So dia yang mendapatkan kemewahan ke ininya, tapi diperlakukan sangat tidak adil dan tidak manusiawi. Dan itu selama beberapa bulan dia berada di situ. Baru karena kebaikan daripada Sultan Ternate, dia minta supaya Sultan Palembang tidak disimpan di situ, disiapkanlah tanah oleh Sultan Ternate itu untuk Sultan Palembang dan keluarganya, sehingga kita bisa mendirikan kampung Palembang di sana yang cukup besar juga sih, luas tanah itu bisa hektaran kali. Tapi itu untuk kita beramai-ramai di situ, dan dalam pengawasan yang cukup ketat juga oleh Belanda di situ. Jadi kita bayangkan aja, kita tinggal di kamar mandi aja, bayangin selama berapa bulan kan, kebayang kan saking kecilnya itu ya. Kalau misalnya kita nggak nyaman, cuma kalau 2,5 kali 9, dan nggak tahu juga kalau lantainya apakah dikasih kasur atau tidak, kita nggak tahu juga. Walaupun tidak dikasih kasur, kita lihat bahwa lantainya pun lembab. Walaupun itu udah semen. Ya, walaupun semen kan masih lembab ya. Malam dingin, justru dingin malam atau panas itu tidak nyaman lah. Walaupun itu apalagi daerah sana di luar,
apakah nanti banyak serangga masuk atau apa, kita kan ya saya bilang makanya tidak manusiawi lah, makanya sangat menyedihkan. Ya benar, kita bisa membayangkan begitu tersiksanya Sultan pada saat itu diasingkan dari Palembang ke Batavia selama berapa? 8 bulan Sultan ya? Di Batavia. Di Batavia. Kemudian dari Batavia ke Ternate dengan kondisi yang langsung dilihat oleh Sultan Pawas pada saat itu, dan hal itulah yang membuat Sultan menangis, Sultan. Betul, karena ya kita bayangkan nggak manusiawi lah kayaknya tuh, tapi sangat kejam gitu. Harusnya kan kalaupun dia memposisikan tahanan, apakah di rumah residen yang cukup besar, di sana ada atau gudang ataupun tempat apa yang ventilasinya cukup baik ataupun sanitasinya terjaga dengan baik, itu sih oke lah. Kalau kita lihat kan ventilasi pun cuma ada lubang kecil berapa biji di situ atas, terus pintunya pakai, nggak tahu kalau penjaranya seperti apa pintunya karena udah nggak ada pintunya ya. Tapi biasanya itu pintu besi atau kayu yang sebagian yang ada jerujinya lah, seperti di film-film zaman dulu kan. Saya yakin makanya sangat gelap, dan juga itulah Sultan pun sangat, dan hebatnya SMB 2 di situ lama tidak mengeluh, tidak banyak berini, makanya agak sedih lah. Bayangin dengan keluarganya yang mengkhianati dia, apakah dapat kenikmatan seperti apa di sini gitu. Jadi makanya sangat tidak adil dan tidak manusiawi lah kita pikir ya. Itu yang lihat kondisi di Ternate ya. Ya, itu namanya cerita sejarah. Dan makanya ketika salah satu Gubernur Jenderal Belanda, saya lupa namanya, datang ke SMB 2 dan bilang apakah Sultan mau kembali lagi setelah diasingkan berapa tahun ya, kalau nggak salah sudah hampir 8 tahun atau 10 tahun di sana. Ada dari lebih dari 10 tahun. Jadi dari utusan dari Belanda juga, Gubernur Jenderal itu yang datang ke sana, saya lupa namanya. Pernah ada catatan apakah Sultan mau kembali ke Jakarta atau ke Palembang. Sultan pun diam dan tidak mau ini, karena dia tahu kalaupun dia dikembalikan ke Palembang, dia hanya akan menjadi kaki tangan dan alatnya Belanda, bukannya menjadi tidak memiliki kekuasaan yang sebagaimana dia sebelumnya. Nah kemudian pada saat itu Sultan langsung masuk ke dalam gua itu, Sultan. Ya. Waktu ke Ternate. Gua itu ya saya masuk ke dalam, makanya saya tahu ukurannya itu ya nggak sampai 3 meter, cuma 2,5 atau 2,7. Itu lebarnya. Terus kalau tingginya tangan aja sampai kita kepala itu nggak nyampe 2 meter lah, dan bentuknya melengkung kan. Melengkung. Tengahnya aja sampai tangan, tapi kan kanan kirinya pasti kejeduk juga gitu. Jadi emang sangat sempit, dan juga emang dan ventilasi cuma ada di ujung satu, sisanya dari pintu gitu. Makanya kan sangat tidak manusiawi lah, ventilasi nggak ada. Kebayang kalau Sultan itu mau sholat seperti apa, dia mau air wudhu, walaupun ada penjaga atau apapun juga, tetap aja kita yakin pasti mereka ya nggak memperlakukannya dengan baik lah. Setelah pengasingan di dalam goa, kemudian dibantu Sultan Ternate tadi membentuk Kampung Palembang. Ya. Nah, bisa diceritain Sultan sejarahnya seperti apa tuh pada saat itu? Ya, setelah itu Sultan diberikan tanah oleh, saya nggak tahu berapa lama ya dia di penjaranya itu ya. Yang pasti kemudian Sultan Ternate memberikan tanah pada Sultan Palembang untuk jadikan Kampung Palembang. Di situ juga ada kampung untuk orang lain, atau kampung Bacan ada juga, kampung ada juga beberapa kampung di situ. Yang sekarang Kampung Palembang udah jadi daerah pertokoan ya. Sekarang udah jadi daerah pertokoan, jadi udah nggak ada lagi Kampung Palembang sana. Adanya Bank Mandiri yang agak luas, sisanya ruko-ruko seperti itu. Jadi Sultan diberikan itu tanah di situ, dan kemudian memberikan Kampung Palembang di sana. Sultan pun menjadi penasehatnya mungkin masalah agama daripada kerajaan-kerajaan,
Islam yang ada di sana, baik Ternate, Tidore maupun Bacan. Karena Sultan kan di sana hafiz ya, hafiz Quran. Sultan SMB 2 itu termasuk hafiz Quran, sehingga dia jadikan banyak orang untuk bernasehati. Saya ke masjid Sultan di Ternate, namanya ada Masjid Sultan itu. SMB 2 memiliki posisi, jadi cerita daripada orang-orang sana bahwa SMB 2 itu kan ini ada tempat, kalau di Ternate itu ada tempat sholat, imam sholat, ada juga ada seperti tenda ya, seperti ruangan kecil di situ yang tempat Sultan juga suka ada di situ, Sultan Ternate atau pas mulai sholat. Jadi SMB 2 berada di tengah-tengah situ, bisa berada di tengah-tengah. Jadi sini bilang kalau jadi memang di sana itu bahwa kalau orang-orang tinggi seperti Sultan atau apa biasanya suka ada sholatnya di cuma beberapa langkah dari imamnya kayak gitu. Ya, artinya setelah pengasingan itu Sultan kembali berkehidupan seperti biasa dengan mengabdi menyebarkan agama. Betul, Islam seperti itu. Yang ada pengawasan ketat dia bisa berinteraksi lagi di luar. Tapi kan satu ketika di penjara itu kan sangat kejam ya kita lihat. Dan itu tidak ada ambisi untuk kembali ke Palembang, Sultan ya? Enggak ada. Jadi setelah itu didatangin oleh dari Gubernur Jenderal Belanda, saya juga lupa namanya, ada di lagi itu bahwa Sultan itu tidak mau pulang, makanya disebut harimau yang tidak mau menyerah itu kan. Nah, mungkin momentum peringatan pengasingan SMB 2 ini apa ini yang akan dilaksanakan di Palembang, Sultan? Ya, momentum pengasingan ini kita pada tahun ini mengadakan teater tentang SMB 2 ya. Sultan Mauludida, harimau yang pantang menyerah ya, yang tidak mau dijinakan ya, itu beliau memang kita ingin memberikan edukasi pada generasi muda bahwa Palembang ini dahulunya Sultan itu berjuang sampai titik darah penghabisan, tidak pernah mau menyerah. Jadi kita memberikan edukasi bahwa supaya kita semangat dan jangan pernah menyerah terhadap keadaan apapun juga, dan jangan juga mau diiming-imingi oleh hal-hal yang negatif supaya kita ikut menjadi negatif kan. Ya kalau misalnya dulu Sultan mau kembali lagi ke Palembang jadi raja lagi, mungkin bisa aja dikasih kemewahan segala macam ya. Dia berada sebagai diatur oleh Belanda. Ya kalau saya lihat itu mungkin sekitar ya karena pasti ada sebuah akibat, karena di Palembang itu kalau bukan SMB 2 wilayah-wilayah daerah itu sebenarnya tidak mau menyerahkan hasil bumi dan putus kontak gitu pada awalnya. Gitu. Iya. Nah, itu rencananya kapan, Sultan? Itu pelaksanaan teater pelaksanaannya di akhir Juli. Akhir Juli. Ya, makanya di yang pasti kemarin kalau dari timnya tuh apakah saya juga belum terlalu ini ya. Karena masih tentatif tempatnya apa di Lawang Borotan ataupun di Teater Dekran Nasda. Kita mau lihat dulu apa juga ada 3 tempat yang masih diinikan. Tapi nanti mungkin panitianya ya Pak Febri nanti sekalian bicara di sini, karena kita lihat kalaupun mau teater otomatis harus suaranya harus yang baik. Takutnya kalau di open door suaranya betul. Karena kalau teater kan biasanya live, jadi orangnya berbicara sendiri, bukannya ini ya, bukannya kita semacam kabaret ataupun sendra tari. Kalau sendra tari otomatis dia bisa dibuat outdoor. Tapi kalau untuk teater saya yakin kita harus menggunakan tempat-tempat yang representatif. Oke, jadi bulan Juli lokasinya belum tahu ya, panitia yang akan mempersiapkannya saya juga belum terlalu ini, cuma dari tim sudah memastikan di bulan Juli, akhir Juli. Tapi dari pembicaraan kita ini mungkin Sultan bisa kita simpulkan kalau SMB 2 itu memang bersikeras tidak mau takluk kepada Belanda seperti itu, Sultan. Betul. Dan cerita itulah nanti akan kita
aksikan dalam teatrikal itu. Iya betul. Jadi SMB 2 tuh tidak mau mengalah dan sampai akhirnya seluruh keluarganya juga akan ikut ke hampir seluruhnya, nggak seluruh, hampir seluruhnya keluarga SMB 2 juga ikut ke Ternate, dan sehingga kita lihat bahwa sekarang masih ada diaspora keluarga-keluarga Sultan Palembang itu, ada yang di Ambon, ada di Ternate, ada yang di Manado, ada juga yang di mana, di Gorontalo, jadi ada di Banyuwangi. Jadi banyak sekali kota-kota yang banyak sekali keturunan SMB 2 ketika diaspora kejadian ini. Oke, baik, terima kasih banyak Sultan sudah bercerita terkait sejarah pengasingan SMB 2 pada tahun 1821, dan mungkin ini juga bisa menjadi edukasi bagi masyarakat Palembang yang mungkin banyak berasumsi jika SMB 2 itu takluk kepada Belanda, dan faktanya tidak. Jadi faktanya SMB 2 itu bersikukuh memperkuat ideologinya dengan mengorbankan jiwa dan raganya seperti itu, Sultan ya. Iya. Karena kan dari Batavia itu tersiksa, kemudian Ternate juga seperti itu kan. Batavia itu dilucuti ya, yang pasti dilucuti alat-alat dia, harta-harta dia dilucuti di Batavia. Sehingga ketika Ternate sudah tinggal mudah mereka tinggal menyiksa seperti itu, Sultan. Iya, betul. Oke, baik Sultan, terima kasih banyak sudah mampir ke studio Palpers Official, dan seperti yang kita ketahui bahwa agenda Sultan Pawas ini luar biasa banyak, karena setelah ini beliau langsung berkunjung ke beberapa tempat lainnya. Baik, terima kasih lagi Sultan sudah berkunjung. Demikianlah episode podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.